Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah yang luar biasa. Sehat semua? Sehat, sudah pada sarapan? Alhamdulillah ya sudah semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita tetap sehat dan juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dimohon Ananda Ferry untuk memimpin teman-temannya berdoa. Before we study, let's pray together. Pray begin. Amin. Finish. Baik, terima kasih Ferry dan juga semuanya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau cek dulu nih kehadirannya. Kira-kira masuk semua atau ada yang masuk? Ada yang tidak masuk siapa? Oh, Kavi. Coba ya, Bapak absen dulu. Oke. Audrey Sari ada? Oke, ada. Cindy Violina hadir. Oke, bagus. Hasbian? Good. Hasbian luar biasa ya. Muhammad Ferry Almuni ada? Oke, ada. Muhammad Kafi, oh tadi yang sakit ya? Oke, sakit. Oke, lanjut Muhammad Rafi Tori hadir, luar biasa, ganteng sekali. Oke, Mutia ayo. Oke, sehat Mutia? Alhamdulillah. Lanjut ke Rafli. Oke, hadir. Nyima Safa hadir. Oke, Sarah hadir juga. Jeva, sehat Jeva? Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah di sini masuk semua ya. Ada satu yang tidak masuk yaitu Ananda Kafi. Kita doakan bersama mudah-mudahan Kafi segera diberikan kesembuhan dan juga bisa bergabung di sekolah kita ini. Amin. Yakin ya. Oke, sebelum kita mulai belajar nih, ada yang belum siap duduknya, coba saya mau minta ya. Oke, Alvin dia siap. Oke, Tori. Oke, good, bagus sekali. Cindy. Oke, good ya. Oke. Nah, anak-anak, kemarin itu minggu lalu kita sudah belajar ya salah satu materi yang sangat luar biasa. Kira-kira materi apa sih kemarin kita belajarnya? Jajat makanan good ya, berdasarkan praktikum kemarin dengan jajat makanan. Di jajat makanan ada apa lagi sih? Protein. Satu protein, pintar. Karbohidrat good, very. Mineral, ada lagi? Vitamin good. Nah, zat-zat makanan itu ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin. Kalau karbohidrat sumbernya dari mana? Nasi. Selain nasi, roti, gandum, kentang, jagung, betul sekali, ada lagi singkong dan sebagainya, itu sumber-sumber karbohidrat. Kalau protein ada protein dari hewani maupun nabati ya. Misalkan hewani ada ayam, ikan ya dan sebagainya ya. Oke, good. Oke, kita sudah belajar tentang zat-zat makanan kemarin. Kira-kira ada nggak sih kaitannya makanan yang kita makan itu di dalam tubuh sehingga bisa menghasilkan energi? Kira-kira ada kaitannya nggak sih tentang apa itu? Ada. Apa? Sistem pencernaan. Siapa boleh pertanyaan? Oke, siapa? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan, good sekali sistem pencernaan. Coba salah satu mungkin yang bisa menyebutkan, mungkin Cindy. Cindy ketika makan lewat mana dulu? Lewat mulut masuk ke kerongkongannya. Seperti itu ya. Jadi itulah beberapa tentang alat-alat yang akan kita gunakan di dalam mencerna makanan. Oke, semuanya untuk menambah semangat pada pagi hari ini. Kelihatannya wah ada yang sedikit ngantuk nih, oke ngantuk tadi. Terus oke. Semuanya boleh berdiri nak ya. Ananda semuanya bisa berdiri. Kita lakukan suatu hal yang luar biasa biar diri kita semakin semangat ya. Nah, pada pagi hari ini Bapak minta kalian melakukan gerakan yang Bapak perintah, yaitu kita melakukan yel-yel. Ketika Bapak sebutkan anak Indonesia, kalian jawabnya pasti bisa jaya. Sambil limpahkan ya. Oke, sekali lagi nanti kalau Bapak sebutkan anak Indonesia pasti bisa jaya. Oke ya. Siap ya. 1, 2, 3.
3. Anak Indonesia. Pasti bisa jaya. Oke, coba Ferry, kalau semangat Ferry ya. Oke, anak Indonesia. Anak Indonesia pasti bisa jaya. Oke, luar biasa dari program kita semua. Oke, tadi kita sudah awali dengan jajan makanan. Terus ada yang menjawab tadi, oh ada sesuatu di dalamnya dicerna, ya ada sesuatu sehingga makanan itu bisa diolah menghasilkan energi. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Mungkin Sarah? Proses sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Oke, selain sistem, mungkin Jepa selain sistem apalagi sih kita akan belajar apa hari ini? Organ tubuh. Organ tubuh, oke, atau alat-alat tubuh sistem pencernaan. Good, luar biasa. Nah, sebelum kita ke materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Apa itu? Kalian bisa saksikan di PowerPoint ini ya. Nah, ini. Kompetensi dasar yang harus kalian capai di KD 37 itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Ada 3 poin ya. Pertama tentang nutrisi. Kemarin kita sudah belajar ya tentang nutrisi, zat makanan ya, menu-menu seimbang, makanan sehat. Nah, hari ini yang kedua ada bioproses. Bioproses itu adalah prosesnya ya. Tadi kaitannya dengan alat-alatnya, fungsi-fungsinya. Lalu yang ketiga ada gangguan ya, gangguan fungsi pada sistem pencernaan. Nah, ini akan kita pelajari di minggu ketiga ya, minggu depan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ya poin kedua ya, itu tentang organ-organ. Tujuan pembelajarannya yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menganalisis alat-alat sistem pencernaan pada manusia ya melalui kegiatan pengamatan torso saluran pencernaan makanan dengan benar. Yang kedua, tujuannya pada pembelajaran pagi hari ini adalah kalian mampu menganalisis fungsi-fungsi alat sistem pencernaan pada manusia melalui kegiatan pengamatan torso saluran pencernaan makanan dengan benar. Oke, semuanya boleh duduk. Tentang tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah, untuk itu kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bekerja secara kelompok. Ya, kelompoknya nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ketika namanya sudah sebutkan, segera bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tetap menjaga protokol kesehatan. Paham? Paham. Oke, siap. Ya, Bapak baca ya. Ananda Ferry ya, Ananda Ferry. Kedua, Ananda Mutia. Ketiga, Ananda Rafli Aditya. Nah, siapa itu kelompok 1? Ferry, Mutia, dan Rafli Aditya. Kelompok 2, Ananda Sarah, Ananda Audrey, dan juga Ananda Cindy. Kelompok 3, Ananda Rafli Tori, Ananda Imas, Ananda Jeva, dan juga Ananda Tasbian. Ya, oke. Semuanya dalam kehitungan 3 boleh bergabung ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Boleh langsung diatur kursinya. Ini 1 boleh, 1, 2, 3 ya, silakan. Ini aja kan.
terbagi ke dalam 3 kelompok besar ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sekarang semuanya boleh menghadap ke depan. Kalian perhatikan sesuatu yang Bapak bawa. Oke, nah ini. Oke, kalian amati ya. Nah, ada sesuatu yang mungkin kalian identifikasi dulu, kalian cari kira-kira apa ini? Itu yang kuning itu apa? Bagian kuning Pak? Oke, ini apa? Oke, ini pertanyaan dari Ferry luar biasa. Ini apa? Ya, bagian yang kuning-kuning ini apa? Oke, sebelum saya jawab, kita nanti akan belajar secara bersama. Ya, nanti akan kita bahas lewat pembelajaran. Oke, selain Ferry mungkin ada lagi yang mau ditanyakan tadi. Ini apa? Oke, ada lagi apa? Misalkan apa lagi? Ya, boleh Tori. Yang di atas yang kuning-kuning Pak, yang ada di samping warna. Oke, yang di samping yang warna ini mungkin ini. Kalau kita nanti kelupas ya, lebih ke sini. Misalkan ini kita tanggalkan dulu, ya. Nah, mungkin yang bertanya Torik ini ya, antara yang apa sama ini ya. Iya. Oke, ini apa? Oke, nah, ini nanti akan kita kupas tuntas ketika kalian sudah melakukan pengamatan benda ini. Ya, ini adalah namanya torso. Ya, torso itu adalah bagian tubuh. Ya, bagian tubuh contoh tiruan. Ya, jadi ini mirip gambar seperti kita. Jadi kira-kira nanti dalamnya itu seperti ini ya. Oke ya. Oke, tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah semua. Nah, kegiatan kalian hari ini yaitu adalah melakukan pengumpulan data dari masing-masing torso nanti yang akan diberikan dan juga LKPD. Kalian melakukan pengamatan sedemikian rupa lewat kelompoknya masing-masing. Kalian bisa berdiskusi, bisa mencari sebanyak mungkin yang kalian dapat tentang sistem pencernaan, baik lewat buku, lewat laptop ya, atau internet, nanti bisa kalian cari di dalamnya. Paham? Paham. Oke, siap. Ferry boleh bisa bantu saya membagikan LKS-nya, LKPD-nya kepada teman-teman. Silakan dibagi ke masing-masing kelompok. Nah, ini nanti bisa diamati ya. Mohon maaf. Oke. Ini boleh nanti dilengkapi. Ya, nanti berbarengan dengan teman-temannya. Oke, ini yang kelompok 1. Oke, sekarang kalian amati, Bapak beri waktu 20 menit dari sekarang. Kalian amati semuanya mengenai sistem pencernaan yang ada di depan kalian dan juga yang ada di LKPD. Dipersilakan untuk bekerja sekarang. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan.
Oke, bagaimana urutan sistem pencernaan? Pertanyaan dari Ferry, bagus sekali. Oke. Nah, untuk menjawab ini semua, kalian tinggal mengamati yang ada di torso tersebut, mulai dari atas sampai bawah, lewat literasi buku yang ada. Ya, kalian bisa cari mulai dari awal masuknya makanan lewat dari mana sampai dia berakhir. Ya, silakan untuk mengetahui yang ditanyakan Ferry itu kalian bisa membuka buku, ya, buku paket, buku catatan ataupun laptopnya. Ya, silakan di searching, dicari apa yang ditanyakan oleh Ferry. Paham? Oke, siap. Ya. Oh, justru langsung di LKPD-nya ya, langsung diisi di LKPD. Ketika sudah mendapatkan yang dicari, langsung tulis di LKPD-nya ya. Langsung. Jangan lupa tulis namanya, kelompok berapa, oke? Semangat ya. Oke. Ya baik, saling kerjasama ya, sambil cari data yang ada di LKPD, lalu kalian bisa menemukan konsep yang didapat pada pembelajaran kali ini ya. Tulis saja tulisan video setelah kita mengamati torso. Setelah kita mengamati torso, jadi organ-organ yang berperan dalam proses itu ditulis dan nanti kita presentasi dalam buku. Ya, nanti sistemnya bisa maju ataupun di tempatnya. Boleh perwakilannya nanti ditutup kira-kira siapa yang siap untuk menyampaikan hasilnya. Ya.
Baik, waktunya 3 menit lagi ya. Ada yang sisa? Tidak. Tidak ya. Alhamdulillah. Sudah dapat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa nanti yang mau maju? Penting. Oh, very oke. Oke, proses banyak kali. Konsep yang sudah didapat untuk nanti kalian bisa presentasi di depan. Jadi kalian matangkan kembali ya. Kira-kira nanti ini mau seperti apa. Jadi kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
tusuk kaki. Sisa makan. Usus 12 jari itu usus halus. Usus 12 jari itu usus halus. Iya, bagian dari usus halus. Jadi ada usus halus yang usus. Selanjutnya kalian lihatkan ya masing-masing kelompok, silakan kami presentasikan. Mau semuanya atau satu saja anggotanya maju? Semuanya, oke semuanya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 ya, Ferry, Mutia dan Rafli Aditya boleh maju ke depan. Silakan. Kalian tugasnya yang nomor 2 ya. Oke. Yang nomor 2, nanti kelompok 3, kelompok 2 itu bagian yang C dan D, sedangkan kelompok 3 yang nomor 3 ya. Oke. Yang nomor 3 ini ada beberapa soal ya. Kelompok 1 itu menyampaikan yang poin A sama yang B nanti. Lalu nanti kelompok 2 yang nomor ini yang nomor. Oh iya. Oke, kelompok 2 nomor 3 berarti kelompok yang ini, kelompok Torik itu yang bagian C dan D. C dan D saja yang nomor ini. Ya. Sama. Oke, sudah. Oke, boleh menghadap ke depan, Nak? Oke, semuanya memperhatikan temannya, silakan diperhatikan. Oke, boleh disampaikan hasil dari yang kalian dapat di kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sistem pencernaan. Organ gigi. Suara boleh dijelasin. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagian-bagian organ pencernaan yang ini salah satunya gigi. Oke. Yang pertama, yang pertama sambil tunjuk. Yang bagian 1 ini adalah mahkota. Lalu yang kedua itu ada leher gigi, dan yang ketiga adalah akar gigi. Yang keempat ada email gigi. Yang kelima ada dentin, dan yang keenam ada pulpa. Oke, semuanya perhatikan tadi. Nomor 1 apa tadi? 1 ada mahkota. Mahkota, betul mahkota? Betul. Oke, nomor 2 Leher. leher, betul? Betul. Oke, nomor 3 Akar. akar, bagaimana? Kelompok 2 akar? Iya betul. Betul. Oke, lanjut. Pulpa. 4 Gigi. email gigi, betul? Oke, lanjut. 5 Dentin. dentin. 5 betul dentin? Oke, yang terakhir 6 Pulpa. pulpa. Oke ya, sambil dilihat ya penyampaian dari temannya. Kalau ada yang salah bisa dikonfirmasi ya, dibetulkan. Oke, lanjut yang bagian selanjutnya, gambar yang kedua. Kira-kira nomor yang A ya, yang tulisannya berarti yang A. Nah, boleh Mutia. Yang A. Yang A paling depan. Oke. Ini yang A. Yang A itu ada gigi taring, yang B itu ada gigi taring. Boleh ke depan tandangan. Oke, sudah. Ulang. Yang A itu ada gigi seri. Oke, seri. Yang B itu ada gigi taring. Tarik. Yang C itu ada gigi geraham depan. Geraham. Yang D gigi geraham belakang. Oke, gigi geraham belakang. Oke, yang A tadi gigi seri. Betul nama gigi seri? Betul. Oke, yang B gigi tarik. Betul. Yang C geraham depan. Yang D geraham belakang. Oke, lanjut. Selanjutnya yang B. Oke, ini.
Oke, siapa boleh? Oke. Selanjutnya bagian-bagian organ lidah. Yang pertama itu yang di tengah ini celah lidah. Lalu yang kedua ini tubuh lidah nih, yang samping-sampingnya. Terus yang ketiga yang paling bawah atau yang nomor 4 ini adalah ujung lidah. Oke, ya itu tadi dari lidah. Nomor 1 yang di tengah-tengah itu namanya celah lidah, ya celah di antaranya. Lalu yang nomor 2 itu tubuh lidah, betul? Oke, yang ketiga adalah ujung lidahnya, ya yang mengecah. Kira-kira ujung lidah itu mengecah rasa apa? Manis. Oke, ya kalau yang di bagian tubuhnya yang di pinggir rasa apa? Asin atau asam. Kalau yang di bagian celah lebih ke dalam rasa pahit, betul. Oke, terima kasih buat kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke, sama-sama. Lanjut bagian yang C, kelompok 3. Ya. Itu kebanyakan. Kelompok berapa? 3. Boleh maju, Bapak. Organ yang bagian C. Oke. Torik dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang organ lambung. Yang pertama itu di sini itu ada yang namanya fundus. Fundus itu adalah daerah lambung yang berbentuk bulat dan fungsinya itu adalah menyimpan makanan serta gas-gas yang tidak berguna. Lalu yang kedua ini ada yang disebut juga dengan tubuh, yaitu bagian fisik dari lambung yang kita miliki seperti materi manusia. Fungsinya itu membentuk sistem organ dalam tubuh. Yang ketiga itu adalah ada pilorus, yaitu bagian kecil di bagian ujung lambung yang fungsinya itu mencegah isi usus agar tidak masuk kembali ke lambung. Lanjut yang bawahnya, boleh sekalian. Nah ini. Yang kedua itu ada bagian organ usus. Yang A itu yang di sebelah situ, yang A itu adalah sekun, yang B itu kolon ascendens, yang C itu transversum, yang D itu kolon descendens, F itu usus buntu, G itu kolon, dan H itu yang terakhir adalah rektum. Oke, good. Terima kasih. Kita lanjut ya yang selanjutnya di bagian hati. Yang nomor 1 yang ini adalah hati. Ini. Yang nomor 2 yang sekitar ini warna hijau itu kantung empedu. Dan yang ketiga ini adalah pankreas. Oke, good. Yang tadi nomor 1 ada hati, 2 kantung, apa kantung? Empedu, yang terakhir adalah pankreas. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, saya kembali ke pusatnya. Silakan. Lanjut yang soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin ingin menjelaskan tentang nama organ dan enzim yang dihasilkan serta fungsinya. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Cindy. Jadi setelah kita mengamati tosok, jadi organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan dimulai dari yang pertama ada rongga mulut, yang kedua ada kelenjar lidah, yang ketiga ada kerongkongan, yang keempat ada hati, yang kelima ada lambung, yang keenam ada pankreas, yang ketujuh ada usus besar, yang ke-8 ada usus halus, dan yang ke-9 ada anus. Nama organ.
renin berfungsi mengumpulkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Tadi yang setelah dijelaskan oleh Sarah, tadi kan di sini ada rongga mulut. Nah, rongga mulut itu fungsi sebenarnya itu untuk tempat masuknya makanan atau pintu pertama masuknya makanan. Di dalam rongga mulut ini terdapat kelenjar ludah dan gigi yang berfungsi untuk menghaluskan makanan, sedangkan kelenjar ludahnya untuk mengemas makanan ketika dicerna di dalam mulut. Nah, setelah itu ada lambung. Nah, lambung ini kan fungsinya itu sebenarnya untuk tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Setelah lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk mencerna secara kimiawi. Nah, sedangkan usus besarnya itu berfungsi untuk pembusukan sisa-sisa makanan. Setelah dari usus besar ini nantinya akan turun ke anus. Nah, anus ini adalah pintu keluar untuk feses yang telah mengalami pembusukan sehingga dapat dikeluarkan atau bisa kita biasa sebut defeasi. Oke. Sudah. Udah. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah, luar biasa sekali ya pembelajaran kita semua pada hari ini. Semuanya semangat, sudah mendapatkan yang kita dapatkan. Nah, kira-kira dari tadi pemaparan kelompok 1, 2, 3 yang sudah disampaikan, kira-kira apa sih yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Oke, Audrey silakan. Apa Audrey? Arti dari sistem pencernaan itu kan proses menerima makanan dan mengubahnya makanan ini menjadi energi, terus mengeluarkan sisa proses yang terjadi dalam organ tersebut, ya kan? Nah, setelah itu sistem pencernaan ini juga akan memecah molekul makanan yang kompleks, nah menjadi yang sederhana dengan bantuan enzim-enzim yang tadi kelompok saya sebutkan. Setelah itu, sehingga makanan yang tadi telah dicerna itu akan keluar melalui pintu akhirnya yaitu anus. Wah, luar biasa. Lebih tangan untuk Audrey. Luar biasa. Selain tadi sudah disampaikan Audrey mengenai bagian-bagian dan juga enzim, mungkin ada lagi. Mungkin dari segi organ-organnya, ada yang bisa menyimpulkan mungkin satu lagi. Siapa? Boleh angkat tangannya? Mungkin dari mengenai organ-organnya. Mungkin Ferry, boleh Ferry? Ya, silakan Ferry. Setiap organ itu memiliki peran khusus dalam mencerna makanan. Oke, ya. Ada lagi? Mungkin dari Rafe. Oke, Rafe. Kira-kira apa lagi yang dapat kamu simpulkan? Mungkin dari apanya, dan lainnya yang kamu dapatkan dari pembelajaran kali ini. Organ. Nah, misalnya organ ada apa aja? Ya. Fungsi kan ya Pak? Mungkin saya cuma bisa jelasin apa sih urutan-urutannya aja paling. Oke, apa aja urutannya, ada apa aja? Yang pertama paling dari rongga mulut, habis itu dari rongga mulut, habis itu ke kerongkongan, habis itu ke lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir itu anus. Oke, luar biasa, berikan tangan untuk ya. Luar biasa hari ini pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran yang kita dapatkan itu betul semua ya, yang hasil dari kerja kelompok kalian sudah dapatkan itu mengenai sistem pencernaan ya, yaitu alat-alatnya. Nah, alat-alatnya yang didapatkan tadi sudah disebutkan oleh Rafiantia bahwa alat pencernaan manusia itu ada beberapa alat. Yang pertama rongga mulut, tadi sudah disebutkan. Di dalam rongga mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi ya. Mekanik itu dibantu oleh alat. Ada apa di mulut itu alatnya? Berupa lidah dan gigi ya. Salah satunya adalah gigi yang membantu untuk memecah makanan ya. Dan juga terjadi kimiawi tadi, adanya air liur ya, ada enzim di dalamnya.
Lalu yang kedua ada kerongkongan. Nah ini ya, kerongkongan atau bahasa latinnya esophagus. Nah di dalam kerongkongan ini tidak terjadi pencernaan, tapi makanan langsung lewat. Namanya gerakan peristaltik ya. Jadi ada gerakan peristaltik, artinya gerakan langsung mendorong makanan langsung ke dalam lambung. Nah yang ketiga adalah lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima usus besar. Yang keenam anus, dan juga ada rektum. Nah ini ya, ini alat-alatnya, jangan sampai lupa. Oke, kita bahas tadi. Mulut sudah tuh ya. Mulut ada gigi, ada lidah, dan juga ada kelenjar air ludah atau air liur. Nah ya, makanya ketika kalian makan rasanya manis, itu biasanya dibantu oleh kelenjar air ludah atau liur yang ada enzimnya ya. Oke. Nah lanjut. Di dalam rongga mulut ini nanti makanan akan dicerna secara mekanik tadi oleh gigi, ya, lidah dan juga kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan lalu dipotong-potong. Tadi ada fungsinya ya, ada gigi taring untuk merobek, ada gigi gerabah untuk mengunyah dan sebagainya. Nah di dalam mulut itu ada enzim namanya amilase yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 2 ya, luar biasa. Kelompok 2 itu tadi menyebutkan mengubah amilu menjadi maltosa sehingga makanan kita makan terasa manis. Nah ini ya. Ya kenapa setiap makanan masuk ke dalam mulut itu berasa manis? Karena ada enzim amilase yang mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa ya, monosakarida. Kita lanjut. Nah ini tadi gigi manusia yang sudah disampaikan ya. Ada seri taring geraham. Ini gigi orang dewasa ya. Jadi gigi taring itu ada di paling atas. Ya, dia ada di atas 2, di bawah 2, jadi ada 4. Lalu ada gigi seri di depan, yang kelihatannya agak besar depan ya 2, sama di bawah. Oke. Lalu ada gigi geraham. Nah ini ya, yang biasanya paling belakang besar. Itu kalau kalian nanti lihat sendiri biasanya ada tuh. Dia fungsinya untuk mengunyah. Itu fungsi dari geraham. Oke. Nah ini yang tadi kita lanjut ke bagian gigi. Nah ini ya. Yang pertama ada mahkota, yang kedua ada leher, yang ketiga ada akar, ya ini berisi saraf. Biasanya kalau mahkotanya sudah hilang, itu akan kena ke dalam saraf. Nah ini yang menyebabkan sakit gigi yang luar biasa. Makanya gigi kita harus dijaga, ya karena kalau sudah kena saraf, ini bisa lari ke saraf manapun. Salah satunya saraf otak. Ya makanya kalau orang sakit gigi biasanya sakitnya luar biasa, ya dibandingkan sakit yang lain. Oke. Lalu ada email, ada dentin, ada pulpa dan juga ada semen, yaitu bagian-bagian dari gigi. Sampai di rongga mulut, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada yang paham semua? Oke, kita lanjut. Nah, lanjut tadi ada kerongkongan ya, gerakan peristaltik, artinya gerakan langsung ya. Ketika kita makan dari mulut, itu akan ada daya dorong sehingga makanan akan turun ke lambung. Nah di sini tidak ada pencernaan khusus ya, langsung makanan akan turun. Lalu di bagian ketiga ada lambung, ya. Lambung itu terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi ya. Kimiawi karena dibantu oleh asam dan juga enzim. Ada getah lambung yang terdiri atas asam klorida, fungsinya membunuh bibit penyakit yang masuk ke dalam makanan. Yang kedua ada enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada enzim renin, ya, mengumpulkan kasein susu. Nah ini fungsi dari lambung. Karena sifatnya di dalam asam, maka perut kita nggak boleh kosong. Ya, salah satunya ketika kita belajar pagi hari wajib sarapan, karena untuk mengisi bahan dari lambung. Ya itu. Karena kalau tidak dia akan membakar yang ada, sifatnya asam. Lalu yang keempat, usus halus. Setelah makanan dari lambung itu akan dilanjutkan ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini dia ototnya polos ya, sangat halus sekali. Maka makanan itu wajib dicerna dengan baik. Makanya syarat makan yang baik itu adalah mengunyah sampai dia berbentuk halus. Ada yang mengatakan 40 kali kunyahan. Ada yang menghitung 40 kali. Nah, jarang yang biasanya. Tapi alangkah baiknya kita makin lama makanan itu kalau bisa sehalus mungkin, karena untuk membantu ketika dia masuk ke dalam usus ya.
kemudian masuk ke usus halus, dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Oke, ini usus halus. Lanjut. Nah, ya ini ya, enzim-enzim yang ada di usus halus pertama ada amilase, tripsin, lipase ya. Amilase mengubah amino menjadi maltosa, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, lalu yang ketiga lipase mengubah asam lemak menjadi asam lemak. Oke ya. Selanjutnya ada di usus juga ada namanya pankreas. Nah, pankreas ini menghasilkan beberapa enzim pencernaan dan juga dia dibantu oleh getah empedu yang memberikan warna apa? Warna feses, warna urin itu dibantu sama empedu. Makanya ketika warna feses kita ya yang keluar dari anus itu memiliki warna karena adanya warna dari getah empedu ya. Selain itu fungsinya ada beberapa macam. Oke. Lanjut. Nah ini selanjutnya masih di usus halus ada usus kosong ya, dia menghasilkan beberapa enzim. Pertama ada maltase, sukrase dan laktase. Tadi sudah disebutkan ya oleh kelompok 2. Oke ya. Oke ini. Nah, yang selanjutnya ada usus penyerapan ya, ileum. Fungsinya adalah menyerap sari-sari makanan. Jadi makanan yang sudah dimakan, zat-zat gizinya nanti seperti tadi karbohidrat, protein dan sebagainya itu akan diserap. Ya, diserap pada bagian yang disebut namanya villi. Nanti disebarkan, diedarkan ke seluruh tubuh. Oke ya. Itu mengenai usus halus. Nah, lalu setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke dalam usus besar, kolon ya. Jadi yang tadi sari-sari makanan diserap ke seluruh tubuh, ada sisa-sisa makanan yang berupa ampasnya itu akan dimasukkan ke dalam usus besar. Nanti dia akan dibentuk ya, diserap pada kandungan air dan garam mineral, dia akan membentuk feses nanti ya. Nah, di dalamnya juga ada bakteri. Nah, namanya bakteri apa? Escherichia coli atau yang kita sebut E. coli. Ini bakteri yang membantu pembusukan makanan. Makanya dengan adanya bakteri ini, kotoran atau feses yang kita keluarkan itu bentuknya berubah. Dan misalkan Ferry makan daging, nanti keluarnya pasti berubah karena dibantu oleh bakteri ini ya, bakteri dalam proses pembusukan. Oke. Nah, lanjut. Terakhir adalah anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja atau ampas makanan, sisa-sisa proses pencernaan. Jadi seluruh makanan yang sudah tidak terpakai, sudah diolah menjadi ampas-ampasnya akan dikeluarkan oleh anus. Ya, pada manusia namanya anus, kalau pada hewan namanya unggas itu ada namanya kloaka. Ya, beda antara anus dengan kloaka. Nah, di sini ototnya ini agak kuat, jadi dipengaruhi oleh otak ya, seperti itu. Oke, sampai sini tentang organ pencernaan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Pak. Oke, cukup. Sekali lagi, karena ini kerja kelompok tadi dari luar biasa, kita beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, luar biasa. Yang lain juga luar biasa, kelompok 1 mantap, kelompok 3 juga mantap. Oke ya, itu. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai sistem pencernaan. Oke, sebelum saya tutup, saya mau tes dulu nih secara lisan ya. Mungkin siap-siap ya, mungkin ke Audrey tadi. Audrey, organ pencernaan manusia tadi ada apa aja? Pertama ada rongga mulut, Mulut. ada kelenjar ludah, Oke. ada kerongkongan, Ya. ada hati, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, yang terakhir anus. Anus, oke, good. Oke, mungkin yang kedua, Jeva. Tadi di dalam mulut kita ada organ apa saja sih yang membantu dalam pencernaan? Untuk dalam mekanik itu ada gigi. Gigi. Terus untuk mempermudah makanan masuk ke dalam tenggorokan itu bisa lidah dan dibantu dengan air liur. Oke, dibantu dengan air liur. Oke, enzim yang ada di dalamnya adalah enzim amilase. Good. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nak? Tidak ada, sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, Bapak mohon
untuk minggu depan kalian tolong baca pertemuan selanjutnya mengenai kelainan ya atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Jadi sekali lagi tolong dibaca di bukunya atau di internet mengenai gejala kelainan pada sistem pencernaan manusia. Oke, itu mengenai beberapa ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih anak-anak sekalian, anak-anak yang ganteng, yang luar biasa, yang cantik, yang hebat-hebat semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta pada ketua kelas Ferry untuk memimpin doa teman-temannya untuk mengakhiri pembelajaran. Dipersilakan Ferry. Sir, study, let's pray together. Pray begin. Amin. Finish. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ferry, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.